Oke teman-teman, balik lagi ke channel YouTube saya, dan di video kali ini kita pengen bahas nih mobil. Ini adalah Pajero Sport GLS manual, dan kali ini kita bakalan lebih membahas untuk kehematan dari bahan bakar si Pajero ini ya, karena ini adalah Pajero GLS manual diesel ya. Nah, tentunya untuk review-review mobil seperti ini sih udah banyak banget ya. Tapi kan untuk konsumsi bahan bakar mungkin kalian di luaran sana itu belum banyak yang tahu kalau mobil ini tuh hemat banget. Mungkin bahkan lebih hemat daripada Daihatsu Xenia, Avanza, bahkan bisa lebih hemat dari Karimun Wagon R sekalipun atau LCGC sekalipun. Karena ini adalah berbahan bakar solar ya, bermesin diesel. Nah, sekarang kita bakalan coba test drive dari Pajero Sport GLS manual tahun 2015. Yuk ikuti. Oke. Kali ini kita bakalan mereview seberapa hemat ya dari mobil ini, karena yang namanya mobil itu yang namanya hemat atau enggak dalam berkendara pakai mobil itu juga tergantung sama kaki juga sih ya. Jadi semua tergantung sama kaki. Kalau kita makainya sewajarnya, mungkin mobilnya juga tetap hemat. Tapi untuk Pajero Sport ini, Pajero Sport GLS manual ini, ternyata mobil ini hemat banget. Oh ya, mobil ini kan sering saya pakai juga buat kemana-mana ya. Dulu sempat saya pakai ke Cirebon juga untuk nganter si carry sampai Cirebon juga, dan itu hemat banget. Kita cuma habis berapa ratus ribu gitu. Nah, sekarang kita bakalan ngomongin kehematan dari Pajero Sport ini. Jadi mobilnya sudah gagah, ganteng, terus mobilnya hemat lagi. Kurang apa? Tapi memang harganya sih untuk Pajero Sport tahun 2014, tahun 2015 itu masih di angka kisaran 200-an juta ya. 200-an juta sampai 250-an lah untuk yang tipe kayak gini. Untuk suspensinya sih ini enak untuk mobil SUV, dibuat jalan yang agak bergelombang tuh enak banget karena suspensinya empuk ya. Tapi kalau untuk dibuat ngebut sih ini bahaya, lebih ke limbung juga mobil kayak gini tuh, karena ini bermesin diesel ya. Jadi ini hemat banget. Dan di sini kalian bisa lihat nih teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Ini average fuel economy, average ini 8, posisi sekarang 8 per 100 km. Jadi 100 km ini dibagi 8 ya. Ini tadi sudah saya pakai mobilnya sih. Jadi ini average-nya ini adalah 100 per 8. Jadi ini 100 km dibagi 8 liter. Ketemunya adalah kisaran di angka 1 liternya itu bisa menempuh 12 km. Ini kalau pemakaian wajar, yaitu pemakaian di RPM, kita pakai mobilnya itu di RPM 2000 sampai 3000 itu average-nya segitu. Tapi kalau kita pakainya pelan-pelan, terus kita lebih menggunakan gigi persneleng daripada RPM, ini mobilnya lebih hemat banget ya. Ini kita coba buat jalan sebentar, jalan berapa kilo lah nanti. Ini bakalan turun juga sih untuk ini ya, average-nya ini. Tapi ini ya, untuk indikator di sini 8 liter untuk 100 km ini tuh ya benar-benar cocok. Jadi tidak apa ya, tidak selisih banyak tuh enggak. Memang ini cocok sih untuk indikator di sini.
kalau kita pakainya pelan-pelan kayak gini, memang ketemunya juga hemat banget ini mobil. Lebih hemat dari si Avanza bahkan. Nah, sekarang ini kan jalan nih, jalan kita posisinya di gigi 3, terus RPM-nya itu di angka 1500, dan di sini sudah turun lagi. Untuk average-nya ini, untuk indikatornya di sini turun jadi 7,9 ya, 7,9. Jadi semua itu tergantung kita makainya sih untuk konsumsi bahan bakar dari mobil. Jadi lebih lebih recommended kalau kita itu main di Persneleng daripada kita pakai RPM yang tinggi ya untuk pakai mobil. Bakalan lebih hemat juga sih. Jadi gimana nih, pakai Pajero udah gagah, tinggi ya mobilnya, tapi tetap hemat di bahan bakar. Ya kalau pakai Pajero kan minimal kita harus pakai Dexlite ya untuk bahan bakarnya. Jadi harga Dexlite itu kalau nggak salah hampir sama kayak harga Pertamax, tapi tetap ini tergolong hemat. Kalau pakai biosolar sih nanti ini kita bakalan lebih sering untuk ganti filter solarnya, kan sayang juga. Mendingan kita pakai BBM yang bagus, filter solar aman, awet, mesinnya juga performanya juga lebih bagus. Untuk berkendaranya sih mobil ini ya lebih enak dipakai kalau buat jalan yang kurang rata malahan. Tapi kalau buat yang jalan halus gitu malah kerasa kayak limbungnya. Dan juga sedikit review untuk tipe GLS manual ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan kontrol audio di setir. Terus di sini juga ada airbag, tapi untuk di sebelah kanan sini kosong. Terus untuk pengaturan AC ini juga sudah modern, keren ya. Walaupun ini puteran, tapi ini tampilannya keren. Head unitnya juga sudah double din. Terus di sini ada tampilan dari kayak konsumsi bahan bakar, jam, terus ada kompas juga, ada suhu di luar berapa derajat. Jadi ini sudah lumayan komplit sih untuk tampilan dari interior Pajero Sport GLS MT. Nah ini turun lagi nih, bisa kelihatan nggak? Kita posisinya kan, nah itu sekarang sudah jadi 7,8 liter per 100 km ya. Jadi karena kita jalannya santai, itu turun lagi untuk indikator dari BBM-nya. Dulu saya sempat dengan berkendara secara santai banget, itu tuh bisa sampai 4 liter per 100 kilo. Jadi saya cuma pakai RPM 1500, tapi di jalan yang lurus, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, itu bisa tembus di 4 liter, bisa sampai 100 km. Itu dulu saya pakai di tol ya. Kalau tol kan jalanannya lebih rata, lebih halus, dan lebih lebih enak buat ngetes konsumsi bahan bakar.
Ini saya pakai pemakaian standar ya. Ternyata ini mobil bisa hemat. Walaupun kelihatannya gede, tapi ternyata mobilnya bisa hemat. Jadi mobil ini bisa buat harian sih, kalau menurut saya ya. Pajero, cuman sulit buat nyari parkirnya aja sih. Kalau misalkan parkirnya sempit itu jadi sulit. Cuman kalau dipakai harian, ini mobil tetap hemat bahan bakar, tetap keren. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya mobil ini sebenarnya sangat hemat sekali ya. Jadi barusan saya test drive dari kita sudah jalan sekitar 5 kiloan lah ya. Kita coba jalan 5 kilo dengan RPM 1500 dengan gigi 3. Itu adalah perjalanan yang wajar dan ternyata mobil ini bisa menempuh 7,8 per 100 km. Jadi 100 km dibagi 7,8 itu hampir di angka 1:12 lebih per liternya. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini tuh sangat hemat. Walaupun bongsor kayak gini, tapi ternyata mobil ini hemat banget untuk untuk harian. Makanya banyak sih orang yang suka sama mobil diesel ya. Gimana menurut kalian? Hemat, gagah, tapi harganya masih di angka 200 juta lebih. Ya, semoga buat yang teman-teman melihat video ini, buat yang sudah mampu beli, mari kita doakan untuk orang-orang yang belum mampu beli, biar rezekinya dilancarkan dan semoga bisa nih kebeli kedepannya besok untuk Pajero Sport ya. Karena mobil ini gagah, ganteng, hemat BBM, tapi tetap aja pajaknya juga mahal. Untuk pajak dari Pajero Sport GLS 2015 sendiri ini masih di angka 5 jutaan ya per tahunnya. Jadi lumayan mahal sih untuk pajaknya, tapi sebanding dengan apa yang kita dapatkan yaitu kemewahan, prestisnya pakai mobil SUV yang sebongsor ini. Jadi ini sebanding. Oke. Jadi itu dia untuk test drive kali ini. Terima kasih banget sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Share ke teman-teman kalian juga. Dislike kalau nggak suka sama video ini.